Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan kali ini pada sesi tanya jawab agama bersama guru kita semua Al-Mukarram Tuan Guru Jabdul MSI. Nah, di sini Imam sekarang pada malam hari ini ada sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama ini jika ada seorang yang rajin sholat berjamaah ke masjid, ikut kajian ke sesama baik, tapi kepada ibunya tidak saling tegur sapa, bagaimana kita menyikapi masalah ini? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Jadi sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah pertama agar menyembah hanya kepada Allah. Perintah kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara semua manusia ini yang paling utama tempat berbuat baik adalah orang tua. Nah, kalau ada orang sudah berbuat baik dengan ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, bagus. Tapi dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, itu berarti dia juga tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi perintah Allah ini dalam ayat yang lain dia katakan duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi orang itu selama akan hina kalau dia tidak menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Artinya tidak hanya hubungan dengan Allah saja. Hubungan dengan manusia pun baik. Dan manusia yang paling utama itu adalah ibu bapa. Nah, apabila ada orang semacam itu yang ibadahnya bagus tetapi tidak tegur sapa dengan ibunya, ini membuat ketersinggungan daripada ibu. Membuat ibu tersinggung saja. Dengan alasan agama misalnya, itu juga dianggap durhaka. Apalagi bukan alasan agama. Maksudnya alasan agama adalah hal-hal sunnah. Misalnya, kita ingin mempertahankan sunnah, tetapi melukai perasaan ibu. Itu haram. Sebab pekerjaan sunnah itu pekerjaan tambahan. Bukan kewajiban kepada Allah. Tapi membuat hati ibu luka itu haram. Nah, di sini bisa kita analogikan. Jadi seandainya kita sedang sholat sunnah, ibu memanggil, justru panggilan ibu wajib untuk jawab. Sholat sunnah itu hukumnya sunnah, sementara panggilan ibu dijawab hukumnya wajib. Maka di sini hendaklah orang itu memutuskan sholat sunnahnya untuk menjawab ibunya. Apalagi seandainya orang itu tidak saling tegur sapa dengan ibunya, hanya urusan-urusan dunia, maka tentu ini kedurhakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu. Nah, pertanyaan kedua, misalnya ada orang lagi haid, apakah diperbolehkan mengambil air wudhu atau tidak? Dan apakah boleh dia memegang Al-Quran yang punya arti dan membacanya? Ini tentang larangan orang-orang yang haid. Ada sholat, ada tawaf, ada memegang Al-Quran, menyentuhnya, membacanya, kemudian muksufil masjid. Maka kalau seandainya ada orang haid membaca Al-Quran, berarti dia sudah melanggar larangan. Membaca, ini ingat, menyentuh itu lebih dekat daripada membaca. Kalau membaca kan bisa kita mengeluarkan suara tanpa menyentuh. Itu saja dilarang. Apalagi menyentuh. Bagaimana kalau seandainya di sana ada terjemahan?
Ayat-ayatnya ada, tetapi terjemahannya ada. Kalau memang itu dianggap buku, nah, ada ayatnya di dalam, tidak masalah. Tapi kalau banyakan isinya Al-Quran, isi selain daripada itu lebih sedikit, tidak usah. Bagaimana kalau perempuan itu berwudu? Wudu itu tidak ada larangan. Jadi orang berwudu siapa saja. Karena ada orang berwudu litabarrudi. Nah, apakah seandainya perempuan yang haid itu berwudu dia dapat pahala? Pada dasarnya wudu mau dipakai atau tidak mau dipakai itu sudah dianggap ibadah. Orang-orang haid, muslimah-muslimah yang haid masih dianggap ahlul ibadah. Karena tidak semua larangan ibadah itu dilarang. Tidak semua ibadah dilarang. Seperti sodakoh, tidak ada masalah. Dia mau tidur, dia berwudu dulu, tidak ada masalah. Hanya tetap saja, jangan berwudu untuk sholat, karena sholat dilarang. Wudu itu baca Quran dilarang. Nah, seperti itu. Jadi berwudu itu tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan, karena itu adalah ibadah, perempuan yang haid berwudu tetap mendapat pahala. Makanya perempuan-perempuan haid itu walaupun banyak ibadah yang dilarang, seperti sholat, saum, seperti baca Quran, itu dilarang, maka ambil ibadah-ibadah yang lain. Seperti bersodakoh. Itu kan ibadah. Pahalanya insya Allah tidak akan dikurangi walaupun dalam keadaan haid. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, sah atau tidak talak yang diucapkan oleh suami yang berada di luar negeri melalui HP? Kata Nabi SAW, salasun. Hazluhun najidun, jidduhun najidun. Ada 3 yang main-main, diucapkan orang jadi serius. Apalagi dia serius. Ya jelas serius. Jadi bagaimana sekarang kalau talaknya melalui alat elektronik? Apakah dia mau mulai TV siaran langsung mungkin, video call, atau dari HP? Kalau jelas orang itu dia yang menyampaikan, ya, dan tahu kita tidak khawatir, tidak ada rekayasa bahwa memang orang itu yang mengucapkan talak, jatuh. Walaupun dia melalui HP. Tapi kalau dia SMS atau tulisan-tulisan yang lain, tidak kita jatuhkan. Kecuali kita konfirmasi dulu kepada orang yang menulis. Karena kita tidak tahu siapa yang menulis. Belum tentu yang menulis yang punya HP. Bisa saja HP-nya dipinjam. Ya. Lalu dikirimlah kata talak itu lewat SMS atau lewat Instagram dan lain sebagainya. WA. Lalu si istri dia katakan dirinya dicerai oleh suaminya. Belum tentu. Ya, jadi ini kalau dia menggunakan lafaz, karena ada di dalam fikih dinyatakan sekalipun suara itu dibawa oleh angin. Jadi ada suara, suaminya mengucapkan talak, dibawa angin, didengar sama istrinya. Kemudian diketahui sama yang lain. Makanya dalam fikih yang sekarang, saksi itu perlu sangat butuhkan di dalam berbagai kepastian hukum. Karena zaman sekarang ini kan banyak terjadi gugat. Ada orang percaya, tidak percaya. Walaupun dia mengatakan bukan dia. Padahal kadang-kadang memang sebenarnya dia begitu. Yang mengucapkan itu. Maka dalam hal ini perlu adanya semacam konfirmasi. Dan ada saksi. Jadi buat kita yang mengetahui seandainya ada orang yang bertanya, suami saya bilang begini lewat HP, apa hukumnya? Tanya lagi itu suaminya. Betul Anda ngomong seperti ini? Begitu. Kalau dia bilang betul, ya sudah jatuh. Dan sekali lagi, pastikan bahwa itu memang dia yang bicara. Apalagi sekarang, teknologi sekarang kan kita bisa video call. Nah, seperti itu, jatuh. Pertanyaan keempat,
eh, bagaimana cara menanggapi seseorang yang mengatakan diri kita so alim dan munafik? Ini istilah sekarang nih. So alim sama munafik. Kita juga tahu nih. So alim itu kadang-kadang memang orang memang dia tahu dia bukan sok. Memang dia sudah tahu hukumnya gitu. Ya. Cuman kadang-kadang orang menyampaikan hukum ada yang tidak menerima. Nah, yang tidak menerima ini menganggap orang yang menyampaikan satu hukum so alim. Seharusnya kata so alim itu istilah buat orang yang tidak alim tapi menganggap diri alim. Ingat, kata alim beda dengan kata soleh. Ya, alim itu mengetahui sesuatu, menerapkan hukum berdasarkan pengetahuannya. Kalau soleh itu ibadah seseorang. Rajin ibadah, tunduk kepada Allah lebih daripada orang yang lain. Nah, kalau masalah hukum, walaupun orang itu misalnya dalam kehidupannya mungkin sama saja dengan kita begitu. Tapi dia menyampaikan hukum yang benar, itu bukan so alim. Itu memang alim. Nah, perkaranya sekarang apa kita menerima atau tidak gitu. Jadi kalau dia menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, sudah jelas Al-Qurannya ada ayat sekian surat ini. Itu bukan so alim namanya, memang alim gitu. Dengan maksudnya dan seterusnya. Kemudian kata munafik. Munafik ini jangan dipakai istilah-istilah yang sembarangan. Karena munafik ini orang yang beriman di luar, tidak beriman di dalam. Itu namanya munafik. Lalu teman-teman yang sudah beriman terus dikatakan munafik. Aduh. Ini tuduhan yang salah. Ya. Jadi kata munafik yang sekarang ini mungkin dia menganggap ada orang menyampaikan sesuatu padahal dia sendiri tidak melakukannya. Mungkin itu yang dia anggap munafik. Atau dia sok ingin memberikan hukum sama orang lain padahal dia sendiri belum sempurna. Mungkin itu juga yang dimaksud dengan kata munafik. Ingat, ketika melihat kemungkaran, maka wajib kita menghentikan kemungkaran. Bisa jadi dengan kekuatan, bisa jadi dengan lisan, bisa jadi juga dengan qalbun, hati, kalau itu tidak mampu kita lakukan yang satu dan dua. Nah, perkara suatu saat orang yang nyampaikan tadi, yang mencegah kemungkaran itu melakukan kemungkaran di lain waktu. Ya tugas kita lah lagi yang mencegah dia gitu. Bukan berarti kita dicegah kemungkaran kita lalu kita mengatakan, kan kamu juga begitu. Nah, dalam Islam ini, makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr itu menggunakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Saling. Jadi hari ini kita mengingatkan saudara kita, bisa jadi di hari lain kita diingatkan sama saudara kita. Peluang untuk melakukan kesalahan sama. Itu bukan orang munafik, enggak. Makanya munafik itu bohong. Itu yang menjadi sifat munafik. Bukan salah. Beda antara orang bersalah dengan orang berbohong. Dalam hukum kita, berbohong itu dosa. Bersalah itu belum tentu dosa. Kita manusia itu adalah mahalul khata'i wan nisyan. Nah, jadi orang-orang yang melakukan kesalahan itu manusiawi namanya. Siapa yang akan memperbaikinya? Tugas kita saling mengingatkan. Hentikan teman ketika melakukan kesalahan, baik itu kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan, hentikan. Dan ketika kita yang melakukan, orang lain yang menghentikan, terima. Karena bukan berarti kita mengatakan, saya saja yang dilarang, kamu bagaimana? Suatu saat kita melakukan kesalahan, kita menerima nasihat untuk menghentikan. Saat yang lain, orang lain, saudara-saudara kita itu melakukan, kitalah yang memberi nasihat. Nah begitu. Jadi sekali lagi, istilah so'alim, istilah munafik, terkadang ini salah penempatan. Ya, salah penempatan kita. Demikian. Jadi kalau kita menanggapi orang mengatakan kita so'alim dan munafik, selama kita melakukan yang benar, sesuai dengan
tuntutan daripada kita selaku saudara muslim mengingatkan teman, lalu dia tidak menerima mengatakan itu, kita harus bersabar. Itulah dia yang namanya tantangan dakwah. Ya, sabar. Tidak usah kita gusar lagi. Makanya itulah ada tahapannya. Mungkar dia lakukan. Kemungkaran itu kan tidak mesti perang, tidak mesti kekerasan. Kemungkaran itu kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan macam-macam. Nah, itu yang misalnya kita menyampaikan sesuatu, hadiskah atau ayatkah yang kita sampaikan untuk memberitahukan dia bahwa ini salah, itu memang tugas kita. Nah, perkara dia punya tanggapan kita soalim atau munafik seperti istilah yang tadi, nah itu kemungkinan besar adalah ketidakmauannya menerima nasihat dari kita atau teguran dari kita. Itulah tantangan dakwah. Jalan. Nah, hanya di suatu saat yang lain, mungkin dia tidak mempan lagi untuk kita menyampaikan dengan lisan. Karena sebab nanti kalau kita sampaikan lagi, mungkin dia bilang lagi kita soalim dan munafik. Nah, disinilah kita gunakan tahap terakhir, hati. Ya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita mau menasihatinya, sudah kemarin. Kemudian kita dianggap soalim dan munafik. Ya, pakai yang ketiga. Ya, tidak menyukai apa-apa yang dia lakukan itu, yaitu kemaksiatan dan kedurhakaan misalnya, dalam hati kita. Karena cara dengan lisan mereka sudah tidak terima. Begitu. Pertanyaan terakhir ini ada pesan berantai yang kemarin menjelang memasuki 1 Rajab. Ada pesan berantai yang teman-teman kirim lewat WA. Nah, ini pesannya memang tidak ada disandarkan kepada siapa-siapa, disandarkan kepada ulama tidak disebutkan juga Mami, disandarkan kepada Nabi pun tidak ada. Cuman pesannya mengatakan jangan lupa besok tanggal 13 Februari 2021 bertepatan dengan 1 Rajab 1442 Hijriah. Bagi yang mengerjakan puasa berturut-turut Sabtu, Minggu, Senin di bulan Rajab, maka pahala ibadah 700 tahun. Dan bagi yang mengingatkan orang tentang puasa seakan-akan ibadah 80 tahun. Nah, bagaimana kita menanggapi pesannya ini, dan bagaimana penjelasan puasa pada bulan Rajab ini? Nabi SAW begitu masuk bulan Rajab, dia selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puasa yang terbanyak dilakukan Nabi, puasa sunat itu Sya'ban, bukan Rajab. Jadi seakan-akan Rasulullah itu habis bulan Sya'ban itu, seakan-akan ya. Jadi bukan habis semua, tapi seakan-akan habis bulan Sya'ban itu untuk beliau melakukan puasa sunnah. Tapi tidak ada disebutkan. Walaupun beliau begitu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Tidak ada disebutkan 400, 500, 600, 700. Seandainya ini karena tidak disandarkan ke mana-mana, maka sangat lemah. Seandainya pun dia mengatakan ini hadis umpama begitu, ini terlalu syaz, terlalu ganjil. Ya, terlalu ganjil. Jadi hadis itu kalau udah syaz, ganjil, tidak bisa dipakai. Yang jelas begini, puasa sunnah itu, Rajab itu sudah mulai pahalanya besar. Berapa besar pahala? Nah, ini yang menjadi kadang-kadang di dalam kita beribadah, kita terpaku sama besaran-besaran seperti itu. Walaupun memang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan bilangan. Termasuk di dalam menafkahkan harta di jalan Allah itu sampai dengan 700 kali lipat. Untuk penyebutan tentang sodakoh, tentang impak tadi di jalan Allah 700 kali lipat itu firman Allah. Allah bisa saja lebih daripada itu, seperti halnya puasa. Puasa itu kan pahalanya tidak tidak terdefinisi, tidak terbatas. Tidak terbatas sampai 700, 800, 900. Hanya Allah yang tahu untuk masalah puasa. Semestinya puasa itu berlaku umum. Berlaku umum. Karena kata Nabi SAW di dalam menjelaskan tentang hadis kursi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih.
Semua amal anak Adam itu buat mereka. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan akulah yang akan memberi balasannya. Yang paling tinggi penyebutan bilangan itu 700 kali lipat di dalam masalah nafkah tadi di jalan Allah itu. Tetapi dia kalah dengan puasa. Puasa yang mana? Semua puasa umum. Puasa Ramadan, puasa sunnah, Allah yang akan memberi balasan. Tidak terbatas. Jadi yang paling benar adalah puasa tidak diberi batasan. Besar pahalanya. Nah, bagaimana dengan yang menyebutkan, yang memberitahukan 80? Mudah-mudahan lebih dari itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa batasan-batasan ini memang ada pembatasan jumlah. Itu termotivasi. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang puasa, tidak terbatas. Nah, kata tidak terbatas itu menunjukkan tidak bisa kita sebut 700 seperti yang disebutkan di dalam pesan berantai itu, 900, 1000 dan seterusnya. Lalu bagaimana sekarang ini? Sampaikan setiap kebaikan. Pahalanya diatur Allah. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa-siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ya, perbuatan baik, sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka buat orang itu yang menunjukkan, yang menyuruh, yang mengajak, dapat pahala. Dia mengerjakannya dapat pahala, orang lain mengerjakannya, orang lain dapat pahala, plus ditambahkan pahala orang lain yang melakukannya kepada orang yang mengajaknya. Yang mengajak dia kemarin. Gitu. Jadi artinya sampaikan. Hanya saja kalau batasannya mengatakan 80 ya, bagi yang mengajak. 80 tahun ibadah, kemudian 700 tahun ibadah bagi yang melakukannya. Ini sesuatu yang syaz, sesuatu yang sangat ganjil penyebutannya. Terlalu melampaui hal-hal yang ibadah-ibadah lain. Kali ini ibadah sunnah. Tapi sekali lagi untuk puasa. Khusus untuk puasa kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka Allah lah yang akan menentukan berapa ratus tahun bandingannya. Bahkan mungkin tidak terbatas dengan ratusan-ratusan tahun itu. Nah sekarang, kalau kita mau mengajak kepada kebaikan itu, tidak usah kita sebut pahala-pahalanya. Supaya kita betul-betul melaksanakannya dengan betul-betul estafet dari Nabi menyampaikan ke ulama, dan kita diberitahukan oleh ulama misalnya saat ini dengan berbagai hal kebaikan, sampaikan. Masalah pahalanya sekali lagi mudah-mudahan jauh lebih besar dari itu. Demikian. Sedikit Mami, jadi untuk ini kan memang seperti yang dikatakan tadi syaz. Jadi kalau kita menyebarkan hal ini bagaimana? Soalnya kan ini pesan yang berkali-kali di share. Dan untuk penyandaran puasa untuk Sabtu mingguan ini, apakah tidak ada dalil yang mengatakan memerincikan pada tanggal sekian pada bulan Rajab, atau secara umum saja? Bukan harinya sebenarnya, kebetulan saja hari tanggal 1, 2, 3-nya itu di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Awal Rajab. Jadi di sana itu awal Rajab. Adapun 3 harinya, memang 3 hari dalam 1 bulan itu kita disunahkan untuk berpuasa. 3 hari itu. Nah 3 hari untuk setiap bulan itu, kalau di zamannya Nabi Sulaiman itu, awal, tengah, dan akhir. Bahkan untuk 3 hari, Ayyamul Bid itu, bukan hanya 13, 14, 15. Tidak tentu juga. Karena Siti Aisyah pernah ditanya, bagaimana? Kapan mulai start Nabi untuk sholat? Itu puasa 3 hari dalam sebulan. Tidak tentu. Jadi kadang-kadang 13, 14, 15, kadang-kadang bukan itu. Yang penting Nabi melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Gitu. Jadi kalau kita menyebarkan sesuatu yang tidak ada sandarannya, mestinya kita harus ikut bertanggung jawab. Ya, jadi ya tanya dulu. Memang sempat saya lihat itu ada salah satu daripada teman yang ada di grup itu nanyain, mestinya Ustadz, kayaknya Ustadz Tajudin ya yang
Mestinya ditaruhkan sandaran dalil gitu. Iya. Tapi alhamdulillah mengajak itu sudah baik. Cuman kan kita kalau mau didukung, nah artinya mau dipercaya, kan biasanya kita taruhkan tuh. Ini menurut hadis ini menurut ulama ini. Nah, kalau kita hanya mengatakan jumlahnya sekian, tidak tahu menurut siapa. Nah, ini kan menjadi justru apalagi zaman sekarang orang sudah banyak belajar dan lain sebagainya. Jadi jangan kita dianggap buat-buat begitu. Nah, justru nanti hadisnya sebenarnya ada untuk mendorong orang puasa Rajab itu, tapi karena ada 700 dan ada 80 tahun itu justru menjadi orang tidak percaya, ya, sandaran yang itu gitu. Nah, demikianlah teman-teman semua. Alhamdulillah pertanyaan yang sudah teman-teman berikan sudah dijawab semua sama guru kita Al-Mukarram dan guru Jibril MSI. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita di dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih mulia lagi yang lebih taat lagi ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.